Latar belakang dari perencanaan kurikulum. Kegiatan pengembangan kurikulum harus dipusatkan pada tugas manajerial. Kurikulum disusun dengan menggunakan fungsi perencanaan yang cermat, sistematis, dan terpadu, pengorganisasian yang baik, dan pelaksanaan di lapangan. Kurikulum terdiri dari semua kegiatan yang diselenggarakan secara teratur dan lancar untuk membantu siswa mencapai tujuan pendidikannya, baik di dalam maupun di luar lembaga. Sebuah strategi harus mempertimbangkan masa depan. Selanjutnya yaitu pengertian perencanaan kurikulum. Perencanaan adalah sebuah kegiatan yang ditentukan sebelumnya untuk dilaksanakan dalam sebuah lembaga pada suatu periode tertentu dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan. Maka dari itu, pengertian perencanaan kurikulum adalah suatu proses ketika peserta dalam banyak tingkatan membuat keputusan tentang tujuan belajar, cara mencapai tujuan-tujuan tersebut melalui situasi mengajar belajar, serta penelaahan keefektifan dan kebermaknaan metode tersebut. Proses perencanaan melibatkan pemilihan tujuan dan pengembangan rencana untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan juga dapat diartikan sebagai fungsi manajerial untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Perencanaan memiliki beberapa jenis, antara lain perencanaan strategis, perencanaan taktis, perencanaan operasional, perencanaan keuangan, dan perencanaan sumber daya manusia. Yang selanjutnya yaitu fungsi perencanaan kurikulum. Ada beberapa fungsi perencanaan kurikulum. Yang pertama yaitu menggunakan perencanaan untuk menciptakan perubahan dari masa kini ke masa depan. Yang kedua yaitu meningkatkan kecepatan dan kemanjuran penyelesaian masalah pendidikan dan memilih strategi terbaik untuk kegiatan pendidikan di masa depan. Yang ketiga yaitu pilih metode administratif yang sesuai untuk sekolah. Sesuai dengan kebutuhan. 2. Keterpaduan. Perencanaan kurikulum memadukan jenis dan sumber dari semua disiplin keilmuan, keterpaduan antara sekolah dan masyarakat, keterpaduan internal, serta proses keterpaduan dalam proses penyampaian. 3. Perencanaan kurikulum menyajikan pengetahuan dan skill sebagai masukan dalam tindakan dan pengambilan keputusan, serta sebagai acuan strategis dalam penyelenggaraan pendidikan. 4. Efisiensi dan efektivitas. Prinsip efisiensi penggunaan dana, tenaga, dan waktu dalam mencapai suatu tujuan dan hasil pendidikan menjadi dasar perencanaan kurikulum. 5. Kesesuaian perencanaan kurikulum disesuaikan dengan kondisi peserta didik, kemampuan semua tenaga pendidikan, kemajuan teknologi, dan perkembangan masyarakat. 6. Keseimbangan. Perencanaan kurikulum memperhatikan keseimbangan sumber yang tersedia serta antara kemampuan dan program yang akan dilaksanakan. 7. Kemudahan. Perencanaan kurikulum memberikan kemudahan bagi pemakainya yang membutuhkan pedoman bahan kajian dan bahan metode untuk melaksanakan proses pembelajaran. 8. Berkesinambungan. Tahapan, jenis, dan jenjang satuan pendidikan harus ditata secara berkesinambungan sejalan dengan perencanaan kurikulum. 9. Pembakuan. Perencanaan kurikulum dibakukan sesuai dengan jenjang dan jenis satuan pendidikan sejak dari pusat sampai daerah. 10. Mutu. Perencanaan kurikulum memuat perangkat pembelajaran yang bermutu sehingga turut meningkatkan mutu proses belajar dan kualitas lulusan secara keseluruhan. Yang berikutnya, karakteristik perencanaan kurikulum. Di dalam perencanaan kurikulum terdapat beberapa hal aspek yang harus diperhatikan, yaitu 1. Perencanaan kurikulum harus berdasarkan pada konsep yang jelas mengenai beberapa hal yang akan merubah kehidupan menjadi lebih baik. Karakteristik manusia pada masa sekarang dan masa depan. 2. Perencanaan kurikulum harus disusun dalam kerangka kerja yang komprehensif yang mempertimbangkan dan mengkoordinasi untuk esensial belajar mengajar efektif.
3. Perencanaan kurikulum harusnya aktif dan antisipatif. Pendidikan harus tanggap pada kebutuhan individual siswa untuk membantu siswa menuju kehidupan kondusif. 4. Tujuan-tujuan pendidikan harus meliputi rentang luas pada kebutuhan dan minat yang berkenaan dengan individu dan masyarakat. 5. Rumusan berbagai tujuan dan pendekatan harus diperjelas dengan ilustrasi yang konkret agar bisa digunakan dalam mengembangkan rencana kurikulum yang spesifik. 6. Masyarakat luas mempunyai hak dan tanggung jawab untuk mengetahui berbagai hal yang dirancang dan diperuntukkan bagi anak-anak mereka melalui perumusan tujuan pendidikan. 7. Dengan keahlian profesional, seorang pendidik berhak dan bertanggung jawab untuk mengidentifikasi program-program sekolah yang akan membimbing siswa ke arah pencapaian tujuan pendidikan yang telah dirumuskan. 8. Perencanaan dan pengembangan kurikulum akan efektif jika dikerjakan secara bersama-sama. 9. Perencanaan kurikulum harus memuat artikulasi program sekolah dan siswa pada perjenjang dan tingkatan sekolah. Yang selanjutnya yaitu komponen perencanaan. Yang pertama, komponen tujuan. Tujuan adalah target yang ingin dicapai dalam proses perencanaan. Tujuan perencanaan bisnis adalah untuk membuat estimasi kapan usaha akan menghasilkan profit dan mencapai target tersebut sesuai dengan timeline. Yang kedua, komponen isi atau isi strategi. Komponen ini mencakup hal-hal atau langkah-langkah strategis untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, komponen strategi. Strategi adalah rencana yang berisi langkah-langkah strategis untuk mencapai tujuan bersama. Strategi perencanaan bisnis terkait dengan kemajuan perusahaan dan analisis pesaing. Yang keempat, komponen evaluasi. Evaluasi digunakan untuk melihat nilai dan seberapa efektif pencapaian yang sudah dilakukan. Dalam proses perencanaan, evaluasi merupakan bagian penting untuk mengumpulkan data dan informasi sebagai bahan untuk mengembangkan rencana bisnis selanjutnya. Yang kelima, komponen hasil belajar adalah informasi yang diperoleh dari proses pembelajaran atau perencanaan. Dalam konteks perencanaan pendidikan, komponen ini melibatkan penilaian tentang bagaimana penyelenggaraan suatu pembelajaran, apakah bisa dikatakan berhasil atau tidak, dan informasi tentang kurikulum itu sendiri, cara pembelajaran, kesulitan apa yang dirasakan. Dalam proses perencanaan, komponen-komponen ini bekerja sama untuk memastikan keberhasilan dan efektivitas dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Kesimpulannya, perencanaan adalah suatu proses berpikir sistematis dan struktur untuk menentukan tindakan atau kegiatan yang akan dilakukan pada masa yang akan datang, dengan tujuan mencapai hasil yang diinginkan. Proses perencanaan melibatkan pemilihan tujuan dan pengembangan rencana untuk mencapai tujuan tersebut. Komponen-komponen perencanaan meliputi tujuan, isi, strategi, evaluasi, dan hasil belajar. Tujuannya adalah target yang ingin dicapai dalam proses perencanaan, sedangkan isi strategis mencakup langkah-langkah strategis untuk mencapai tujuan. Strategi adalah rencana yang berisi langkah-langkah strategis untuk mencapai tujuan. Evaluasi digunakan untuk melihat nilai dan seberapa efektif pencapaian yang sudah dilakukan. Dalam proses perencanaan, evaluasi merupakan bagian penting untuk mengumpulkan data dan informasi sebagai bahan untuk mengembangkan rencana selanjutnya. Hasil belajar mengajar adalah informasi yang diperoleh dari proses pembelajaran atau perencanaan. Dalam konteks perencanaan pendidikan, komponen ini melibatkan penilaian tentang bagaimana penyelenggaraan suatu pembelajaran, apakah bisa dikatakan berhasil atau tidak.
dan informasi tentang kurikulum itu sendiri, cara pembelajaran, kesulitan apa yang dirasakan. Dalam proses perencanaan, komponen-komponen ini bekerja sama untuk memastikan keberhasilan dan efektivitas dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Perencanaan kurikulum adalah proses pengembangan dan penyelesaian rencana pembelajaran yang dirancang untuk mempersiapkan peserta didik mencapai tujuan pendidikan yang diperoleh dari dalam maupun luar lembaga pendidikan. Kurikulum ini melibatkan berbagai komponen seperti prinsip-prinsip perencanaan, pengorganisasian, implementasi, dan evaluasi. Berikut ini adalah beberapa tahapan dalam perencanaan kurikulum. Yang pertama, pengembangan kurikulum, di mana kurikulum ini melibatkan pengalaman untuk mempersiapkan peserta didik dalam mencapai tujuan pendidikan. Yang kedua, pengorganisasian, di mana organisasi yang baik dalam perencanaan kurikulum sangat penting untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang ketiga, implementasi. Implementasi kurikulum melibatkan penerapan rencana pembelajaran yang diperencanakan di lapangan pendidikan. Evaluasi kurikulum melibatkan penilaian dan pengajian hasil pembelajaran peserta didik untuk menentukan keberhasilan pendidikan. Yang selanjutnya yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengolahan asesmen formatif dan sumatif, di mana dalam merencanakan dan melaksanakan asesmen terdapat 5 prinsip asesmen yang hendaknya diperhatikan, seperti asesmen sebagai bagian terpadu dari proses pembelajaran, memfasilitasi pembelajaran, dan menyediakan informasi yang holistik sebagai umpan balik. Yang selanjutnya yaitu pelaporan kemajuan belajar, yang dimana laporan kemajuan belajar bersifat sederhana dan informatif, dan hasil asesmen digunakan oleh peserta didik, pendidik, tenaga pendidikan, dan orang tua. Perencanaan kurikulum sangat penting dalam menjaga kualitas pendidikan dan memastikan bahwa peserta didik mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Asas-asas perencanaan kurikulum adalah prinsip-prinsip yang menjadi dasar dalam pengembangan kurikulum. Beberapa asas yang dijadikan dasar dalam perencanaan kurikulum antara lain yaitu: pertama, objektivitas, di mana objektivitas perencanaan kurikulum harus memiliki tujuan yang jelas dan spesifik berdasarkan tujuan pendidikan nasional dan data input yang nyata sesuai kebutuhan. Yang kedua, keterpaduan. Perencanaan kurikulum harus memiliki integrasi dan terpadu dengan komponen lain dalam sistem pendidikan. Dan yang ketiga, manfaat, di mana perencanaan kurikulum harus memberikan manfaat bagi peserta didik, pendidik, dan masyarakat. Dan yang keempat, efisiensi dan efektivitas. Perencanaan kurikulum harus efisien dan efektif dalam penggunaan sumber daya yang tersedia. Dan yang kelima, kesesuaian, yaitu perencanaan kurikulum harus sesuai dengan kemudahan atau antara jenis bidang atau kebutuhan karakteristik peserta didik. Dan yang keenam yaitu keseimbangan, di mana perencanaan kurikulum harus memperhatikan keseimbangan antara jenis bidang studi, sumber daya yang tersedia, serta antara kemampuan dan program yang akan dilaksanakan. Dan yang ketujuh yaitu kemudahan. Perencanaan kurikulum harus memberikan kemudahan bagi para pemakainya yang menggunakan pedoman berupa kurikulum yang harus bisa dipahami oleh semua subjek. Yang kedelapan yaitu berkesinambungan. Perencanaan kurikulum harus diatur secara berkesinambungan sejalan dengan tahap-tahap dan jenis dan jenjang pendidikan. Yang kesembilan yaitu pembakuan, di mana perencanaan kurikulum harus dibakukan sesuai dengan jenjang dan jenis satuan pendidikan, sejak dari pusat sampai daerah. Yang terakhir yaitu mutu, di mana perencanaan kurikulum harus memuat perangkat pembelajaran yang bermutu sehingga turut meningkatkan mutu proses belajar dan kualitas lulusan secara keseluruhan. Yang dengan demikian ini yaitu perencanaan kurikulum harus memperhatikan karakteristik peserta didik, kebutuhan masyarakat, dan kemajuan iptek. Tahapan dalam perencanaan kurikulum meliputi pengembangan kurikulum, pengorganisasian, implementasi, dan evaluasi. Tugas kita itu bukan untuk berhasil, tapi tugas kita itu untuk mencoba. Karena dalam mencoba, kita bisa nemuin kesempatan untuk berhasil. Tapi kalau kita nggak nyoba sama sekali, kita nggak tahu kita bakal gagal atau berhasil.